Sudanas, kumaha kabarna? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Cinta dan Strategi untuk bagian yang pertama. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya seorang tabib yang akan dieksekusi mati bernama Zhao King yang berasal dari klan Fang. Ia berada di tempat ini karena telah dianggap telah mencuri lukisan Sanhe yang merupakan lukisan terpenting dalam strategi kerajaan Sanzang. Dan di saat itu juga ia mengingat seorang wanita yang tentunya berhubungan dengan kehidupannya di 10 tahun yang lalu. Kembali ke waktu 1 bulan yang lalu, terlihat kediaman seorang pejabat telah terbakar. Dan di tempat itu juga terdapat lukisan Sanhe yang telah menghilang dicuri oleh seseorang. Oleh karena itu, pejabat Yan Yu yang merupakan pemilik kediaman itu, ia pun memerintahkan Jenderal Qin untuk menemukan dan mengambil kembali lukisan tersebut. Di perbatasan gerbang Sangwu, datang sebuah kereta yang dikawal oleh 3 iblis yang sedang mengawal seseorang pangeran dengan membawa lukisan itu. Dan dengan waktu bersamaan, Jenderal Qin pun sedang mengejar mereka. Namun pasukan gerbang itu pun mati dibunuh oleh ketiga iblis itu. Dan Duan Yan yang merupakan seorang pangeran pun langsung memerintahkan mereka bertiga untuk membunuh Jenderal Qin beserta pasukannya. Singkatnya, di kerajaan Sanzang ini terdapat organisasi tersembunyi bernama San Suidu yang memiliki pasukan elit dengan strategi informasi yang sangat luas dan tempatnya pun sangatlah tersembunyi yang dipimpin oleh Wensi. Kabar tentang lukisan itu telah menghilang dicuri sudah sampai ke telinganya. Bahkan ia pun mendapatkan permintaan dari klan Fang untuk menemukan lukisan tersebut, yang membuatnya bertanya-tanya kenapa klan Fang ingin memiliki lukisan itu. Dan di malam harinya, di sebuah tempat permainan, terdapat seseorang yang sedang bertaruh. Namun ia justru kalah dengan taruhan uang yang sangat banyak yang membuatnya pingsan seketika. Dan Zhao King yang tak sengaja berada di sana pun mengambil kesempatan itu untuk menyembuhkan orang tersebut dan mendapatkan uang dikarenakan ia yang memang seorang tabib handal. Lalu di saat dia keluar dari tempat itu, ia pun melihat seorang pemuda yang tubuhnya terluka cukup parah. Namun orang tersebut tidak mau disembuhkan olehnya dan pergi dari sana. Dan setelah itu ia pun akan pergi ke San Suidu dikarenakan dia mendapatkan pesan dari seseorang misterius untuk segera pergi ke sana. Sementara pemuda yang telah ditemui oleh Zhao King sebelumnya yang bernama Fei ini sudah sampai di tempat San Suidu dan menemui Wensi dengan mendapatkan perintah darinya untuk menemukan lukisan Sanhe dikarenakan Fei yang merupakan pencuri yang handal. Dan keesokan harinya terlihat 2 pendekar yang bernama Shen dan Yin dari perguruan Zen yang akan menemui Wensi yang ditugaskan olehnya untuk menemukan dan mengambil kembali lukisan Sanhe yang saat ini telah dicuri oleh Pangeran Duan Yan dikarenakan lukisan tersebut berisikan pertahanan kerajaan Sanzang yang akan berbahaya kalau berada di tangan musuh nantinya yang mengakibatkan kerajaan mereka akan hancur. Oleh karena itu dunia persilatan terpaksa harus ikut untuk menyelidiki kasus ini. Sementara itu Zhao King sudah sampai di San Suidu dan ia pun langsung diperkenalkan dengan Shen dan Yin yang nantinya ia akan bertugas sebagai tabib dalam perjalanan pencarian lukisan ini dikarenakan ia yang merupakan seorang tabib yang handal. Lalu mereka pun diperintahkan oleh Wensi untuk nantinya bergabung dengan Fei yang saat ini sedang dalam perjalanan mencari lukisan itu. Namun San tidak mempercayai Fei dengan mengatakan kalau tadi malam mereka memiliki misi untuk mencari seseorang yang selama ini mereka cari. Justru bertemu dengan Fei yang bertarung dengan pasukan dan ingin mengambil sesuatu.
yang kemungkinan Fei merupakan dalang di balik pencurian pedang Guyong, yang saat ini hilangnya pedang itu sudah tersebar ke para pendekar dunia persilatan. Dan singkatnya mereka berempat pun melakukan perjalanan ke kota Yekao untuk menunggu Fei nantinya dalam melanjutkan perjalanan selanjutnya ke kota Qianxia. Sambil menunggu Fei, terlihat Zhou membuka toko pengobatannya agar ia mendapatkan banyak uang. Hingga Fei pun datang dengan membawa sebuah peta dengan menunjukkan jalur yang akan mereka lewati nantinya, yang dimana jalan tersebut akan sangat dingin dan terdapat serigala, sehingga mereka harus mempersiapkan diri agar tidak mati di sana. Lalu Yin dan Shen pun menemui Zhou yang sedang membuka tokonya dengan mengatakan kalau Fei sudah datang dan menyuruhnya untuk mempersiapkan diri karena jalan yang akan mereka lewati sangatlah berbahaya. Singkatnya mereka berempat akhirnya tiba di jalur yang dingin, di mana turun hujan salju di gunung tersebut dengan bahaya adanya serigala putih yang ganas yang sudah menunggu mereka. Dan keesokan harinya serigala putih pun mendatangi perkemahan mereka, lalu mereka pun dengan segera pergi dari sana. Dengan waktu bersamaan Fei juga datang untuk membantu mereka. Ketika Fei menyelamatkan Zhou Qing, ia pun menyadari kalau Fei sebenarnya adalah seorang wanita. Zhou Qing pada akhirnya sampai di goa tempat mereka berlindung, dan setelah itu Fei pun akan keluar dari goa itu untuk membunuh serigala tanpa memberitahukan kepada mereka dengan membawa persediaan makanan yang ada di sana. Di saat itu keadaan semakin memburuk karena pertarungan dengan serigala sebelumnya. Bahkan mereka sama sekali tidak memiliki persediaan makanan, yang membuat mereka akan mati di sini karena kedinginan dan kelaparan, atau mati dimakan oleh serigala yang sudah menunggu mereka di luar sana. Sementara Fei seorang diri sedang mengintai serigala itu hingga malam. Bahkan ia berencana untuk membunuh serigala itu seorang diri. Sampai pada akhirnya Fei pun berhasil membunuh serigalanya dan membawanya ke dalam goa dengan mengatakan kalau ia yang sudah 10 jam penuh kedinginan hanya untuk membunuh serigala itu. Bahkan ia pun memberikan serigalanya kepada mereka secara gratis untuk persediaan makanan nantinya. Ketika semua tertidur, terlihat Zhou Qing yang penasaran dengan identitas Fei, sehingga ia pun memeriksa dan melihat Fei yang sedang mengganti pakaiannya. Bahkan di sana ia melihat luka pada kaki Fei yang sama seperti sosok seorang wanita yang ia temui beberapa tahun yang lalu. Lalu keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mereka pun tiba di kota Qianxia, kota yang mereka tuju untuk mencari dan menemukan lukisan Sanhe. Dikarenakan pakaian mereka sangatlah mencolok, Fei pun meminta mereka untuk menunggu di sini, sementara dirinya akan mencari baju mempersiapkan penyamaran untuk mereka semua. Sementara itu Duan Yan datang menemui Menteri Qianxia yang bernama Long Muye untuk meminta bantuan dalam membantunya mendekati Guzi, dengan iming-iming akan memberikan harta karun yang besar, yang pada akhirnya membuat Long Muye pun menyetujuinya. Kembali kepada Fei yang berhasil mendapatkan baju samaran untuk teman-temannya. Di sini Zhou Qing mencoba untuk mengungkit tentang penyamaran Fei, namun Fei hanya mengabaikan pembicaraannya. Di saat itu Zhou Qing yang berada di kota tak sengaja melihat permaisuri Qianxia yang bernama Sueji, yang merupakan wanita tercantik di kota ini. Lalu mereka pun beristirahat di sebuah kedai, namun Fei yang langsung pergi meninggalkan teman-temannya, dan Shen pun secara diam-diam mengikutinya pergi. Sedangkan untuk Zhou Qing mendekati pemilik dari kedai tersebut untuk mendapatkan sebuah informasi. Kemudian terlihat ada beberapa orang misterius ke penginapan tersebut. Mereka membicarakan tentang kota Qianxia yang akan berbaikan dengan kota Guzi, dan juga pergerakan yang akan dilakukan oleh Duan Yan nantinya.
Sementara Fei yang menyadari kalau ia sedang diikuti, namun ia membiarkannya. Fei kemudian meminum arak bersama dengan para penjaga di sana yang mentraktir para penjaga itu serta menunjukkan pelayannya, yang dimana Shen menjadikan pelayannya Fei untuk membuat penjaga di sana merasa senang, dan Fei pun menjanjikan akan membawa pelayan lainnya untuk mereka, yang membuat para penjaga itu terbuka dan memberikan sebuah informasi tentang hubungan Long Muye dan Duan Yan. Tak lama setelah itu terdapat kereta milik Duan Yan melintas ke sana yang dikawal oleh ketiga iblis tersebut, yaitu Guitong, Chou, dan Xie. Kemudian Fei pun kembali ke kamarnya dengan menemui teman-temannya, dan di sana mereka mengumpulkan informasi yang sudah mereka kumpulkan, di mana saat ini Duan Yan yang tinggal di kediaman Long Muye, dan mereka harus segera mendapatkan lukisannya sebelum Duan Yan pergi. Di malam harinya, Shen dengan Fei mulai menyelinap dengan menganggap jika Duan Yan membawa lukisan itu di rumahnya. Di sisi lain, Zhou King yang sedang bersama dengan pemilik penginapan dan terus mengorek informasi tentang siapa Nyonya Sueji itu. Lalu pemilik kedai menjelaskan kalau Nyonya Sueji sangatlah sulit ditemui, bahkan seorang pangeran sekalipun. Dan belakangan ini pasukan Long Muye sedang mencari hadiah yang bagus untuk diberikan kepada Sueji. Sementara Shen dan Fei yang kembali ke penginapan, dan mereka merasa kalau besok adalah kesempatan untuk mereka mengambil lukisan tersebut. Namun di sisi itu juga tempat tinggal Duan Yan dijaga sangatlah ketat. Oleh karena itu, Fei meminta agar membiarkan dirinya mencuri lukisan itu sendirian karena ada 3 iblis yang sangatlah berbahaya. Namun Yin dan Shen memaksa untuk ikut dan mengikuti rencananya Fei, di mana nantinya Yin dan Shen akan bertugas memisahkan 3 iblis, sementara Fei akan mencari tempat lukisan disembunyikan. Kemudian Fei pun mendatangi Zhou King yang saat ini sedang bermain, dan Fei pun menantang Zhou King untuk bertarung meminum arak. Namun setiap Zhou King membuat tebakan yang benar, Fei selalu mengubah dadunya sehingga Zhou King selalu kalah dan meminum araknya. Fei lalu menanyakan kepada Zhou King kenapa Wenxi ingin ia melindunginya. Namun Zhou King hanya mengaku kalau ia hanya bekerja untuk Wenxi dan hanya akan mendapatkan upah 200 perak darinya. Setelah Fei pergi, Zhou King meminta muridnya itu untuk melakukan sesuatu esok hari, di mana esok merupakan hari rencana Fei akan dijalankan, dan mereka mulai bergerak masing-masing sesuai dengan rencana. Kemudian Shen kembali memikirkan dengan yang Fei lakukan. Ia menjadi curiga kalau Fei ada hubungannya dengan orang yang selama ini ia cari, yaitu Sang Wan. Sedangkan di tempat lain, Fei yang sedang mengawasi terjadi keributan di sana, dan Guitong pun memperhatikan mereka. Oleh karena itulah Fei memberikan uangnya agar keributan ini selesai. Namun Zuyan yang tidak terima atas bantuan Fei dan mengembalikan uangnya tersebut. Sementara Shen yang menemui Yin dengan mengatakan kecurigaannya terhadap Fei dan mengajaknya untuk bergerak sendiri mendapatkan lukisan itu. Namun Zhou King memintanya agar fokus pada rencana mereka. Ketika Fei berhasil menyusup, Yin pun membuat suara untuk mengalihkan perhatian Xie, yang membuat Fei bisa bebas menyusup dan mencari keberadaan lukisannya. Di sisi lain, Long Muye mendatangi Duan Yan yang sudah menunggunya. Ia menagih janji hadiah besar yang Duan Yan janjikan. Namun Duan Yan meminta sedikit tambahan waktu. Ketika kembali Xie menyadari ada penyusup dari informasi kalajengkingnya, karena saat ini Fei yang terkena racun dari kalajengkingnya itu. Dengan mengetahui Fei dalam bahaya, Yin pun turun dan menahan Xie yang akan masuk ke dalam ruangan tersebut. Sedangkan di kota Zhou King yang sedang membuka pengobatannya yang membuat keributan dan menutup jalan, sehingga rombongan Duan Yan yang menggunakan kuda harus memutar jalan. Di tempat lain, San Zhang yang merupakan jenderal keamanan istana mampir ke kediaman Yan Yu. Ia menanyakan tentang kabar terjadinya pencurian di sana. Namun Yan Yu menyangkal kalau lukisan San He yang menghilang, dan San Zhang tidak percaya begitu saja dengan menyadari kalau Yan Yu sudah menutup pencurian lukisan itu, dan San Zhang pun mengancam akan melaporkannya kepada sang kaisar.
同学。 Sementara Fei pada akhirnya bisa menekan racun pada tangannya, dan saat itu Duan Yan juga sudah kembali ke rumahnya, sehingga Fei yang menyadari hal itu ia pun pergi tanpa membawa lukisannya itu. Kemudian Guitong yang hendak mengejarnya diganggu oleh Bai Mo atas perintah Zhao King, sehingga Fei dan lainnya bisa kembali ke titik kumpul. Oleh karena itu seluruh pasukan pun dikirimkan untuk mencari Fei dan para teman-temannya. Lalu Guitong yang mencurigai kereta asing yang Fei gunakan, namun ketika diperiksa tidak ada siapapun di sana. Ia lalu menghentikan Zhao King yang terlihat mencurigakan, dan Zhao King pun menjelaskan kalau ia hanya seorang tabib yang sudah berkelana ke banyak tempat. Untuk membuktikan itu, Guitong pun menanyakan beberapa hal untuk memastikan kebenaran tersebut. 那可真是人间美味。 Lalu terjadi keributan sehingga Guitong pun meninggalkannya. Namun yang mengawasi Zhao King ternyata adalah Fei yang menyamar menjadi prajurit. Dan keributan terjadi itu berkat Zuyan untuk membalas budi kepada Fei. Bahkan ia menawarkan mereka untuk bersembunyi di tempatnya. Setelah itu Zhao King pun merawat Fei yang sedang keracunan. Ia pun memberikan penawar racun serta obat untuk menurunkan sakitnya. 可以压制你的毒性。 Ketika hendak melakukan akupuntur kepada Fei, di sana Zhao King melihat luka bekas cakaran serigala yang membuat Zhao King khawatir. Bahkan, ia pun meminta agar Fei tidak mengkhawatirkan apapun dan memintanya agar tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan misinya itu. Kemudian Zhao King pun menanyakan alasan Fei melakukan penyamaran, namun Fei tak menjawabnya dan meminta agar Zhao King tak mengurusi urusan pribadinya. Lalu Zhao King pun mengingat kembali akan masa kecilnya, di mana di saat itu ia bersama dengan Fei yang sedang menangis karena khawatir terhadap Zhao King yang mungkin saja akan mati, dan Fei pun meminta agar Zhao King tetap hidup hingga tak melupakannya. Di sisi lain, Duan Yan yang sangat marah karena mereka yang tidak berhasil menangkap penyusup tersebut. Namun Guitong meminta tak perlu khawatir karena Xia bisa melacak pelakunya dari racun kelejengking miliknya. Hingga keesokan harinya suasana menjadi kacau karena mereka yang saling menyalahkan diri sendiri atas kegagalan yang terjadi. Zhao King kemudian menyampaikan rencananya, di mana ia berencana untuk menjadikan Sueji bekerja sama dengan mereka dengan cara mendekatinya karena ia yang merupakan seorang tabib untuk mengobati anaknya yang saat ini sedang sakit parah, dan bahkan ia menjadikan kulit serigala sebagai hadiah untuknya, yang nantinya Wenxi akan membantu mereka untuk menyusup ke acara pesta yang akan segera diadakan, dan Sen sebagai penyanyinya. Kemudian Zhao King mendatangi Fei dengan memberikan lirik lagunya. Ia meminta untuk Fei berlatih berjaga-jaga kalau Sen tidak bisa menyanyikannya, yang sepertinya Zhao King memiliki sebuah rencana lain. Dan setelah itu, Fei pun ke kamar Sen dengan mendandaninya bersiap untuk ke acara pesta tersebut. Bai Mo kemudian datang mengantarkan obat untuk Sen. Namun setelah minum obat itu bukannya suaranya bertambah bagus, malah suaranya menjadi menghilang. Bahkan Zhao King juga malah berpura-pura membutakan matanya sendiri selama 2 jam. Dan Fei pun menyadari akan rencana Zhao King untuk membuat dirinya menyanyi. Singkatnya acara pesta pun dimulai. Terlihat di sana datanglah Fei sebagai penyanyi dan Zhao King sebagai pengiring musiknya. Mereka menyanyikan sebuah lagu dengan bahasa Nanbi yang hanya akan dimengerti oleh Sueji, tentang di mana Zhao King bisa membantu menyembuhkan putranya tersebut. Acara kemudian pun diberhentikan sehingga Zhao King bersama Fei pun dipanggil oleh Sueji. Mereka pun diundang untuk pergi ke istananya. Dan di saat yang sama, 3 iblis yang sedang mencari keberadaan Fei menggunakan kalajengkingnya. Terlihat Zhao King dan Fei akhirnya tiba di sana. Di sini Zhao King pun tahu kalau hanya Sueji lah yang akan paham akan pesan lagunya. Namun Sueji tidak langsung menyetujui akan rencana Zhao King untuk menolong anaknya tersebut, sehingga Zhao King pun menawarkan obat untuk menyembunyikan anaknya itu. Namun Sueji masih tidak percaya begitu saja. Oleh karena itu sebagai bukti, Zhao King pun membantu menyembuhkan sakit perut yang kebetulan diderita oleh Sueji saat ini dengan mudahnya. Dan dengan ini Sueji pun pada akhirnya mau untuk bekerja sama.
Sementara di sisi lain pejabat Jing Huan sedang menangkap ajudan kaisar yang berkeliaran. Ia ditangkap dan disiksa oleh pasukan Jing Huan hingga mati karena diduga membantu Yan Yu untuk menutupi kasus lukisan Sanho. Jing Huan yang melakukan ini demi rakyat Sansang. Ia menganggap apa yang Yan Yu lakukan adalah kesalahan besar. Meskipun dulu Yan Yu memiliki jasa yang banyak untuk kekaisaran, namun Yan Yu juga pernah melakukan pemberontakan melawan para perintah. Lalu kaisar meminta agar diberikan waktu 1 bulan untuk Yan Yu mendapatkan lukisannya kembali. Sedangkan Zhou Qing dan Fei yang kembali justru melihat kalajengking milik Xie sehingga meminta agar Fei segera pergi dari sini dan dia sendiri yang akan mengatasinya. Dengan mengetahui kalau Zhou Qing telah ditangkap, Bai Mo pun merasa cemas dan ingin menolong gurunya tersebut. Namun di sini Fei justru memintanya untuk tidak perlu khawatir karena itu adalah rencana Zhou Qing sendiri. Setelah itu terlihat Zuyan yang menyamar sebagai pedagang. Ia pun menunjukkan bulu serigala putih yang sangat langka kepada Duan Yan, sehingga Duan Yan yang memang berniat mencari hadiah untuk Sueji, ia pun langsung membelinya. Duan Yan yang kemudian pergi menemui Zhou Qing di penjara. Ia pun mengancam akan menyiksanya agar Zhou Qing mau mengatakan siapa dalang di balik kelompoknya tersebut. Namun Zhou Qing tetap menutupi mulutnya dan malah menakut-nakuti Duan Yan untuk menurunkan kepercayaannya kepada Long Muye, yang mungkin saja Long Muye akan mengkhianatinya suatu saat nanti dan malah bekerja sama dengan orang-orang dari Guzi. Namun di sini Guitong tahu akan niatan dari Zhou Qing. Ia bahkan tahu siapa saja pendekar yang ada di belakang Zhou Qing. Dan kalau mereka bertiga menyerang bersama, ia pun yakin bisa melawan mereka semua. Namun Zhou Qing terus mengancam kalau ada pendekar terkuat di belakang dirinya. Kemudian datang prajurit menyampaikan untuk kulit serigala harus segera dikirimkan. Namun di saat yang sama ada laporan di mana toko pedagang tersebut telah terbakar. Yang ternyata Zuyan telah sengaja membakar toko miliknya. Dan setelah itu ia pun dengan segera mengirimkan bulu serigala itu kepada Sueji. Kemudian Long Muye pun menemui Sueji dan melihat kalau kulit serigala itu sudah ada bersama dengan Sueji. Sehingga Sueji pun menjelaskan kalau Duan Yan lah yang memberikannya sendiri agar Sueji bisa membantunya untuk berhubungan dengan orang-orang dari Guzi. Setelah itu Long Muye pun sangat marah dengan pengkhianatan Duan Yan. Namun tiba-tiba muncullah Xie di ruangannya dengan mengatakan kedatangannya ke sini bukan untuk membunuhnya, melainkan untuk bekerja sama dengannya karena ia yang menginginkan uang untuk dirinya sendiri dan sebagai gantinya ia akan membantunya mendapatkan lukisan Sanhe tersebut. Hingga Duan Yan yang sedang cemas karena rencananya telah gagal. Namun ia pun mendapatkan kabar kalau anak Sueji akhirnya tersadar kembali, yang membuatnya masih ada kesempatan untuk dirinya bekerja sama dengan orang-orang dari Guzi dengan meminta bantuan kepada Sueji. Sementara itu Guitong yang datang menemui Zhou Qing dengan mengajaknya untuk bertaruh. Apakah teman-temannya Zhou Qing akan menyelamatkannya atau merebut lukisan, dikarenakan besok merupakan hari terakhir untuk Zhou Qing. Kemudian Guitong pun memerintahkan Zhou untuk menyebarkan poster tentang Zhou Qing yang akan dieksekusi mati esok hari. Dengan mengetahui hal itu, Xie pun langsung datang menemui Zhou Qing yang saat ini berada di penjara. Kemudian kabar itu juga telah sampai kepada Shen dan lainnya, yang membuat mereka merasa kalau Fei telah berkhianat karena lebih mementingkan lukisan itu dibandingkan menyelamatkan Zhou Qing, sehingga terjadilah perpecahan di sana. Namun Fei menjelaskan kalau ia memilih untuk mengambil lukisan nanti merupakan rencana dari Zhou Qing sendiri, yang membuat suasana di sana menjadi terdiam. Di sini Zuyan membela Fei karena demi membalas budi, dan Fei pun meminta bantuan kembali kepada Zuyan untuk yang terakhir kalinya. Hingga keesokannya Zhou Qing dibawa ke tempat di mana ia akan dieksekusi mati. Di saat yang sama, Duan Yan akan menghadiri acara pertemuan itu, di mana mereka akan membahas untuk rencana kerjasama antara Duan Yan dan orang-orang dari Guzi. Di sisi lain, Yin yang sedang memasukkan racun ke dalam arak yang disediakan, sedangkan Shen menyamar menjadi penari dalam acara itu.
Ketika acara selesai, Long Muye yang menawarkan arak untuk Duan Yan. Namun Gui Tong merasa curiga kalau arak itu diracuni. Oleh karena itu ia meminta Shen untuk meminumnya dengan meyakinkan kalau arak tersebut tidaklah diracuni. Ketika Shen keluar, Xie pun mengikutinya di belakang. Dan saat di kamar muncullah Fei yang menyamar menjadi Xie dan membuat Xie yang asli menjadi pingsan. Setelah itu Fei yang menyamar menjadi Xie pun kembali ke acara dan mulai menjalankan rencananya tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah utusan Guzi ke sana dengan waktu yang sudah ditentukan pada akhirnya tiba. Lalu Duan Yan pun menunjukkan lukisan Sanek kepada utusan Guzi. Namun sebelum mulai kesepakatan, Long Muye mengajaknya untuk minum arak dan dengan begitu Fei bisa menukarkan lukisan asli dengan yang palsu. Sementara eksekusi mati Zhao King akan segera dilakukan. Dan sebelum itu Zhao King mengingat akan pertemuannya dengan Fei yang menyamar menjadi Xie. Lalu ketika eksekusi akan dilakukan, datang teman-temannya yang langsung menghentikannya sehingga terjadilah pertarungan di sana untuk membebaskan Zhao King dari hukuman mati. Sehingga pertarungan berakhir dengan Cao yang terpenggal mati. Sedangkan Gui Tong yang menyadari dengan apa yang terjadi dalam acara itu, dan ketika ia memeriksanya, ia pun melihat Xie yang sudah pingsan. Bahkan Duan Yan yang juga menyadari kalau surat dari Guzi itu adalah palsu. Lalu Xie dan Gui Tong pun kembali bertemu dengan Duan Yan dengan memberitahukan kalau Xie yang sudah pergi dari tempat ini adalah yang palsu. Bahkan lukisannya sudah ditukar olehnya. Dengan mengetahui itu semua, Duan Yan pun sangatlah marah dengan menyalahkan kelompok Gui Tong yang tidak berguna. Dan dengan mendengar itu Gui Tong pun langsung membunuh Duan Yan. Sementara Long Muye yang ketakutan dan untuk menyelamatkan nyawanya, ia pun menawarkan uang untuk diampuni. Di sisi lain, Zuan Yan yang sudah menyiapkan kuda untuk mereka kabur. Dan ketika Gui Tong mencari keberadaan Zhao King dan lainnya di kota, mereka justru menemukan Cao yang sudah mati terpenggal. Setelah cukup jauh dari kota tersebut, Zhao King dan teman-temannya pada akhirnya beristirahat di sebuah tempat dengan keadaan Zhao King yang sudah keracunan dan langsung disembuhkan oleh Bai Mo. Namun tak lama kemudian Gui Tong dan Xie berhasil mengejar mereka dan Fei meminta agar mereka bergerak secara terpisah. Lalu Yin meminta agar Shen pergi membawa lukisannya dulu, sementara ia dan Zuyan akan menahan Xie yang mengajar. Di sini Yin dan Zuyan mencoba menjebak, namun gagal. Lalu mereka pun menantang 1 lawan 1, namun Xie bukan tandingan mereka. Sehingga Yin dan Zuyan memutuskan untuk bertarung bersama. Sedangkan kuda yang Fei gunakan justru tidak sanggup lari lagi. Ia pun membiarkan kudanya pergi sehingga mereka berdua pun bersembunyi di dalam goa. Lalu Fei pun merasakan bahaya kalau mereka masih berdiam di sini. Oleh karena itu mereka mencoba mencari jalan lain di goa itu dan ditemukan lorong bersembunyi yang bisa mereka gunakan untuk bermalaman. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.